Kalau kita, tahu ada satu pepatah lah gitu mengatakan, makin tingginya pohon itu maka makin besarnya angin yang akan bertiup di atasnya. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan optimis. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Yes, agak lumayan banyak ya ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan kalau kita sudah membacanya, kalau kita tahu ada satu pepatah lah gitu mengatakan, makin tingginya pohon itu maka makin besarnya angin yang akan bertiup di atasnya. Jadi dia makin tinggi, maka automatically angin yang menerpa pohon di puncaknya itu semakin tinggi. Sehingga kalau kita bisa melihat salah satunya pohon cemara, itu kalau sudah tinggi sekali, kalau ditiup angin tuh ya goyang-goyang udah kayak mau jatuh begitu ya. Itu menandakan bahwa pohon itu semakin tinggi. Nah, pepatah ini seperti ingin mengatakan semakin terkenalnya orang, semakin banyaknya uangnya, semakin suksesnya seseorang, semakin happy-nya seseorang, maka semakin juga kerasnya angin yang menerpa hidupnya, atau boleh dikatakan semakin banyaknya godaan yang ia hadapi. Nah, kita lihat Raja Amasya di umur yang 25 tahun, relatif sangat muda, ia menjadi raja. Kalau di ayat yang pertama dan kedua kita bisa lihat, ya hidup benar di hadapan Allah di ayat yang ketiga. Ini sebenarnya langkah awal yang baik. Di tangannya, kerajaan Yehuda itu menjadi kokoh. Mungkin karena salah satunya dia taat kepada Tuhan. Di ayat yang kelima. Bahkan ia mengalahkan Edom dan Sela. Setelah meraih kesuksesan, ia menjadi takabur gitu ya. Ya mungkin awal-awalnya dia sangat taat sama Tuhan, lalu kemudian berperang melawan Edom dan Sela, dia semakin pede bahwa kerajaannya dia ini sudah hebat begitu, Yehuda sudah sangat hebat. Ini di Yehuda ya, bukan Israel. Kemarin kita Israel, sekarang Yehuda. Awalnya ia membawa pulang dari Edom para allah Bani Seir, lalu membawanya dan membakar kurban untuk Allah mereka. Karena ketika ditegur seorang nabi agar tidak menyembah Allah Bani Seir, Amasya bukannya bertobat begitu ya, ada satu nabi yang pakai Tuhan menegurnya, tetapi marah dan mengancam membunuh nabi itu. Kalau kita bisa bandingkan di 2 Tawari 25 ayat 14 sampai dengan 16. Kita bisa melihat bagaimana orang yang sudah kaya begitu, sudah raja hebat, ditegur, dia menolaknya. Berikutnya sikap takabur ini semakin ditunjukkan dengan mengajak Raja Yoas, Raja Israel, untuk mengadu tenaga. Nah ini memang saya nggak ngerti, ini antara nggak ada kerjaan atau kerjaan begitu ya. Ia merasa pasti tak terkalahkan, kalau kita lihat di ayat yang ke-8. Dan Yoas mengingatkan Amasya bahwa niatnya itu sama dengan menantang malapetaka. Ayat 9 sampai dengan 10 kita bisa lihat hal itu. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkannya. Balik lagi, tadi ditegur Nabi nggak mau dengar, sekarang ditegur oleh Yoas tidak mau dengar juga. Maka terjadilah adu tenaga antara Amasya dengan Yoas, dan terjadilah Amasya kalah dan dipermalukan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kesombongan itu bisa membawa kita kepada malapetaka yang sangat luar biasa. Balik lagi, awalnya taat banget sama Tuhan. Awalnya benar-benar berlutut di hadapan Tuhan ketika masih susah, gitu ya. Ketika belum berhasil, tetapi setelah berhasil berubah, malah menjadi bang jago. Bahkan orang bilang sombong amat tuh orang, mentang-mentang baru menjadi orang kaya ya, OKB, orang kaya baru, sombong amat gitu ya. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan Amasya, bahkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita baru mendapatkan sedikit berkat, sudah menjadi sombong. Bukan menyalurkan berkatnya, tetapi menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah saya masih banyak sekali dosa kesombongan yang terjadi dalam kehidupan kita? Tidak mesti kaya,
tidak mesti sukses, tidak mesti harus banyak prestasi untuk menjadi sombong. Bahkan dalam keadaan apa adanya pun orang bisa sombong. Oleh karena itu, kesombongan itu memang sangat berbahaya. Mari Good Readers, kita renungkan firman Tuhan hari ini dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Have a nice day. God bless.